Dengan 10 rules trading ini, gue bisa profit konsisten 30 juta setiap bulannya, even lebih kadang-kadang. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas di video kali ini. Rules yang pertama, subscribe channel YouTube gue. Enggak lah, bercanda. Rules yang pertama adalah, modal di akun trading itu nggak lebih 10% dari total uang yang ada di rekening. Misalkan di rekening gue sekarang ada uang 100 juta nih. Artinya, di akun trading gue itu nggak boleh lebih dari 10 juta. Gue nggak boleh trading pakai modal lebih dari 10 juta. Itu rules yang pertama yang gue selalu terapin. Kalau kalian tanya kenapa, jawabannya trading itu nggak bisa mulus terus. Kalau uang gua 100 juta, gua masukin semua 100 juta nih di akun trading, habis itu gua kepleset kena margin call. Besok-besok mau trading pakai apa? Udah nggak ada modal lagi. Yang ada stres, kena mental karena uang semuanya ludes. Tapi kalau gua punya uang 100 juta sekarang, habis itu gua pakai modal tradingnya misalkan 3 juta, 5 juta. Berarti tadi 10% itu maksimal ya, jadi nggak harus 10%. Malah gua pribadi pun pakai paling 2-3% aja. Jadi anggap deh ini uang 100 juta di rekening, gua ambil 3 jutanya gua pakai untuk trading. Anggap deh gua margin call hari ini, hilang 3 juta. Ini masih ada 97 juta. Mental dan psikologisnya masih aman. Besok-besok gua masih bisa trading dengan objektif. Tapi kalau 100 jutanya udah hilang, udah buyar pasti. Gue udah stres. Nanti kalau gue ada uang lagi habis itu gue trading lagi pun udah nggak rasional. Pasti pengen revenge sebalikin 100 jutanya. Maka ini rules yang selalu gue terapin. Modal di akun trading gue itu nggak boleh lebih dari 10% dari total uang yang ada di rekening. Itu yang pertama. Lalu untuk rules yang kedua, stop atau rest at least 4 jam setelah kerugian 3 kali berturut-turut. Misalnya nih gue trading gold, habis itu loss. Habis itu lanjut gue trading euro USD, loss lagi. Habis itu balik lagi nih gue trading gold lagi, yang ketiga loss lagi. Karena anggap misalkan ini scalping ya, jadi loss 3 kali di dalam 1 jam. Yang akan gue lakukan adalah gue stop dulu at least 4 jam. Tapi kalau untuk swing, misalkan gue udah rugi beruntun 3 kali, mungkin gue stopnya bukan 4 jam, tapi stopnya bisa 1-2 hari. Gunanya apa? Untuk ngeriset psikologis supaya nanti pas balik bisa objektif dan rasional lagi. Karena misalkan gini ya, kita lossnya karena long nih, misalnya di gold ya. Harga lagi 2.600 nih, kita long. Habis itu dia turun nih ke 2.550, kita pengen long lagi. Dia turun lagi ke 2.500, kita rugi lagi. Pas harga udah di bawah kan ada support-support berikutnya. Dan kita habis rugi karena long, kita pengen ngapain? Kita pengen buka long lagi. Dia turun lagi, kita pengen buka long lagi. Dia turun lagi, kita pengen buka long lagi. Jadi nggak jelas tradingnya. Jadi kita rest dulu supaya kita nggak terpaku sama chart yang sama pengen long terus atau pengen short terus. Karena ujung-ujungnya nanti kita jadi memihak arah. Oh, ini udah turun banget nih, waktunya long. Padahal kan bisa aja lanjut turun terus ya kan. Jadi kalau udah loss 3 kali berturut-turut, gue selalu rest atau istirahat dulu. Terus yang ketiga yaitu maksimal daily drawdown ada di 10%. Jadi kalau kita udah rugi 10% nih dari total modal, kita stop dulu, nanti lanjut besok. Terus ketiga ini mirip sama rules kedua untuk membatasi dan membuat psikologis kita netral kembali. Jadi nggak pengen reverse dan bisa rasional di esok hari. Tapi ini gue modifikasi dikit. Daily drawdown gue itu bukan 10%, tapi daily drawdown gue itu margin call. Loh, kok bisa gitu? Berarti nggak pakai money management dong? Jadi gini, misalkan gue punya akun nih $10.000 nih ya untuk trading nih ya. Daily drawdown 10%. 10% dari 10.000 berapa? Berarti $1.000. Daripada ribet-ribet dan namanya manusia ya, kadang-kadang bisa nggak disiplin. Yang harusnya daily drawdown $1.000, kadang bisa rugi 1.200, 1.300, even 1.500. Daripada kayak gitu, gue langsung trading aja pakai daily drawdown-nya. Jadi akun trading gue nggak $10.000, tapi akun tradingnya gue isi $1.000 aja. Dan gue trading pakai $1.000 ini, kalau margin call ya udah berarti udah kena nih daily drawdown-nya. Makanya tadi gue bilang gue modifikasi sedikit. Gue lebih nyaman seperti ini. Gue lebih nyaman lihat saldo di akun itu kecil dibanding besar. Karena kalau besar, justru gue pengen buka posisi sebesar-besarnya. Tapi dengan gue taruh daily drawdown sebagai modal trading gue, hasil tradingnya jauh lebih efisien dan efektif. Tapi balik lagi nih, setiap orang beda-beda ya. Itu works di gue, tapi belum tentu works di kalian. Kalau mau tahu works atau enggak ya, cobain dulu, backtest dulu, dan forward test dulu di akun demo. Kurang lebih seperti itu. Terus yang keempat, daily withdraw dan juga monthly withdraw. Untuk monthly withdraw, target gue itu withdraw 30 juta rupiah. Ini gue pakai target rupiah biar lebih gampang aja. Dan ini kalian jangan bias sama nominal ya. Ini gue bilang di sini target 30 juta, tapi sebenarnya targetnya pakai persentase. Cuman gue bilang nominal aja biar lebih gampang jelasin ke kalian. Tapi nanti kalian ingat pas kalian terapkan, kalian jangan fokus sama nominal. Fokus sama persentasenya biar jauh lebih realistis. Karena kalau kalian mau cari 30 juta pakai modal 500.000 ya kagak bisa. Oke, back to topic. Monthly withdrawnya kan mau 30 juta. Itu at least ya minimal. Berarti satu hari 1,5 juta. Gue hitung cuma 20 hari trading. Karena kan ya nggak bisa setiap hari trading kan. Habis itu kepotong Sabtu Minggu juga. Berarti kalau sehari 1,5 juta kali 20 kan 30 juta. Lalu kenapa ada daily withdraw? Misalkan nih di hari ini gue profitnya ternyata 4 juta rupiah. 4 juta kalau dikurang 1,5 juta sama dengan 2,5 juta. 2,5 jutanya ini yang gue jadiin daily withdraw. Tujuannya apa? Biar nggak euforia dan tetap bisa daily withdraw. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini balik lagi ya, cocok silahkan ikutin. Kalau nggak cocok ya nggak perlu diikutin. Rules kelima, trading di luar news. Jadi untuk akun utama yang memang gue jadiin cash flow, ini gue tradingnya pasti di luar news. Kalau ada news, gue selalu hindarin dan sebisa mungkin tutup posisi kalau misalnya ada posisi. Gue tetap trading news, tapi nggak di akun ini. Gue trading di akun lain. Bisa gue deposit $100, $200, khusus untuk flipping aja pas news. Kalau margin call ya udah, kalau bisa jackpot kali 3, kali 5 ya langsung withdraw juga. Gue hindarin trading pas news di akun utama. Karena kalau misalnya bener ya memang bisa jackpot. Tapi kalau misalkan salah, drawdownnya jadi besar banget. Nanti di jurnal tradingnya malah jadi berantakan, jadi nggak bagus. Gue nggak mau. Gue mau setiap trading plan-nya ini organik aja, kena TP dan kena SL-nya itu tanpa news. Kurang lebih seperti itu. Terus keenam, satu akun, satu pair running. Jadi maksudnya gini, di akun ini gue lagi buka gold nih, gue lagi buka XAU USD. Gue nggak boleh buka Euro USD sebelum XAU USD-nya di close. Tapi kalau misalkan gue lihat Euro USD sangat menarik nih dan gue harus buka sekarang, ya gue nggak bukanya di akun ini, gue buka di akun lain. Habis ini udah ada gold, udah ada Euro USD.
Habis itu gue lihat nih, misalkan oil nih atau Nasdaq menarik banget nih, harus entry sekarang. Gue nggak boleh taruh di akun ini, gue nggak boleh taruh di akun ini. Gue pakai akun baru lagi. Jadi terpisah. Pokoknya satu akun harus running untuk satu pair doang. Kalau udah di close pair tersebut mau ganti pair ya boleh-boleh aja. Terus ke-6 ini gue terapkan supaya nggak bias. Karena harusnya akunnya udah profitnya $300 nih dari gold. Tapi karena barengan ada oil dan Euro USD misalkan dicampur, ternyata malah rugi. Dan ruginya karena oil sama karena Euro USD. Nanti jadi bingung next move-nya mau ngapain. Evaluasinya pun jadi susah, jadi berantakan. Jadi gue selalu terapkan satu akun untuk satu pair running. Kira-kira seperti itu. Terus ke-7 ini yang menurut gue paling penting. Banyak orang yang menyepelekan dan akhirnya hancur gara-gara ini. Yaitu gunakan metode yang sama. Dan jangan pernah ganti metode di tengah jalan. Apalagi yang belum di backtest dan di forward test. Misalnya gini loh, gue selalu terapkan strategi buy on weakness di time frame 15 menit. Dan untuk posisi short, gue selalu terapkan posisi sell on breakdown. Lalu konfirmasinya misalkan pakai apa? Pakai klasik SNR atau pakai pattern. Nah ini jangan diubah-ubah di tengah jalan. Karena kalau diubah-ubah berarti ada faktor lain. Nanti mau evaluasinya bingung. Ini salah karena apa nih? Ini salah karena faktor apa nih? Bingung, nggak bisa evaluasi. Habis itu SOP juga diterapkan, jangan diganti-ganti. Misalkan sekali open itu 2 layer. Satu layer SOP 50 pips. Satu layer lagi TP open kawal dengan trailing stop. Ikutin terus. Jangan kadang-kadang bukanya malah 4 layer. Atau kadang-kadang bukanya cuma 1 layer. Udah 50 pips nggak mau SOP, nggak mau TP. Malah dibiarin sampai 200 pips. Atau malah nanti jadi balik lagi, malah jadi rugi. Susah nanti evaluasinya. Kalau udah punya metode begini, SOP begini, ikutin dulu. Atau ada juga kan yang SOP-nya udah pasang SL, udah pasang TP. Even malah nggak boleh di trailing stop. Jadi harus tunggu antara kena TP atau nggak kena SL. Ada juga yang seperti itu. Disiplin. Jadi nanti hasilnya bisa dievaluasi. Kalau ganti-ganti terus di tengah jalan nggak bisa. Dan saran gue untuk kalian yang udah bisa trading nih ya, yang mau ganti metode trading atau mau ganti SOP trading, jangan di tengah jalan. Kalau bisa di awal bulan dan pastiin udah di backtest dan juga di forward test. Kalau backtest kan kalian pakai data historical. Kalau forward test menurut gue paling gampang pakai akun demo aja. Kalau mau pakai akun demo kalian bisa buat di Okta. Buatnya cuma pakai nomor HP atau email doang. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Nanti kalau kalian mau bikin akun relay tinggal pakai promo code yang ada di bawah. Ada cerita 100, cuan 10 dan DSL 100. Dengan promo code ini kalian bisa dapetin bonus deposit 100%. Oh ya, bisa di withdraw kalau udah qualified. Ingat ya, backtest dan forward test. Ke-8, SOP yang realistis. Buat SOP dalam trading itu bagus banget. Misalkan 50 pips harus kawal trailing stop atau 200 pips harus TP. Itu bagus, tapi harus realistis. Jangan sampai gini, kalian tradingnya intraday atau kalian tradingnya pakai time frame kecil, tapi SOP TP-nya di 800 pips atau 1000 pips. Itu kapan kenanya? Itu lebih cocok untuk positioning. Atau jangan gini juga, setiap 1 pips kawal trailing stop. Nanti semua trading kalian yang ada kena trailing stop. Karena terlalu tipis cuma 1 pips, belum hitung spreadnya. Jadi buat SOP itu harus yang realistis. Terus yang ke-9, jangan pernah berharap jackpot. Akun growth dan akun yang kita withdraw untuk cash flow setiap bulannya itu sangat berbeda dengan akun flipping. Akun growth dan akun yang kita gunakan sebagai cash flow ini, jangan pernah kalian coba-coba flipping di sini. Karena mental kalian, psikologis kalian malah akan rusak. Flipping itu kan antara jackpot atau enggak MC kan. Ini kan namanya akun growth ya, akun yang kita jadiin cash flow nih. Janganlah di flip-flip. Kalau emang pengen flipping, flippinglah di akun baru. Deposit misalkan $50, 500.000 atau 1 juta misalkan. Pakai modal kecil. Kalau bisa flip kali 5 kali 10 ya berarti rezeki. Kalau MC ya udah. Akun yang ini jangan diganti-ganti. Karena ketika kalian nggak rasional, kalian pengen berharap jackpot, apa yang akan dilakuin? SL tipis, posisi besar, biasanya kena SL. RPT-nya membesar, jadi MC. Karena apa? Karena berharap jackpot. Oh, pengen profit $2.000 hari ini. Pada modalnya di sini $500. Susah. Jadi kalau emang pengen jackpot ya pakai akun flip yang modalnya kecil yang udah siap hilang. Akun ini tetap dijaga dengan baik-baik. Gue dari dulu karena berharap jackpot ya. Ada akun gue dari $10.000 MC. Ada akun $15.000 jadi MC. Karena udah nggak rasional pengen ubah 10.000 ke 100.000. Pengen ubah 15.000 ke 150.000, 10 kali lipat. Pengen dapat 1 M langsung gitu kan. Malah MC sayang banget tuh ratusan juta hilang. Jadi ingat ya, kalau mau flip di akun kecil aja, di sini tetap dijaga. Ke-10 ini yang orang paling males. Terus yang ke-10 ini justru yang paling penting yang bisa buat gue konsisten sekarang ini. Terus yang ke-10 ini yaitu wajib catat semua trading kita di jurnal trading. Baik itu rugi ataupun profit, wajib dicatat biar kita bisa lakuin evaluasi. Catatnya itu kalau bisa sedetail-detailnya. Tanggal berapa, jam berapa, kalian masuk di pair apa, entry-nya di berapa, exit-nya di berapa, kena TP atau kena SL, berapa TP atau SL-nya, size-nya berapa, RPT-nya berapa, dari modal berapa. Habis itu buat di kolom terakhir juga ada keterangan. Kalau ada human error, salah pencet, masukin di keterangan. Kalau profit besar, kenapa bisa profit besar? Kalau loss besar, kenapa bisa loss besar? Loss atau profit besar ini maksudnya nggak sesuai dengan RPT atau SOP. Jadi dicatat supaya bisa dievaluasi. Dan next-nya yang bagus bisa dipertahankan, dan yang jelek bisa diperbaiki. Jadi ingat, jangan malas ya untuk catat di jurnal trading. Berarti ada nggak yang mau jurnal trading gratis? Coba komen di bawah, nanti kalau rame gue akan share secara gratis. Itu simpel sih, cuma sheets doang, tapi ada rumus-rumus dan kolom-kolomnya. Tapi kan jadi kalian nggak perlu repot buat sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut dan kalian mau join grup trading gua, langsung cek link di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Sampai di sini aja, jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan.